batil berani, yang hak pengecut batil jadi wibawa, yang hak ngumpet batil yang tampil, yang hak sembunyi batil yang cemerlang. Jahla wa zakal, ini sebabnya infiru khifafan wa siqalan. Bela itu Nabi dalam keadaan sempit maupun lapang. Turut berpartisipasi dalam kebaikan walaupun dalam keadaan miskin maupun kaya, dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan susah maupun gampang. Infiru khifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum. Nih yang paling penting. Berjuang tuh dengan harta dulu, baru kita bisa berani dengan jiwa raga. Infiru khifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum, baru wa anfusikum. Jangan dibalik, pelit banget. Mana bisa berjuang? Paling lo lari, begitu. Sementara kita, aduh nggak enak deh, gue nggak enak, ntar pada nggak bisa, ntar followernya dikit, sebodoh, ntar diberhentiin, sebodoh, ntar dikucilin, masa bodoh, bahkan ntar ditangkap, nggak ada masalah, silahkan. Yang penting ja'al haq wa zaqal batil, gitu Pak. Infiru khifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat berikutnya saya lompat. Apa kalau nggak mau gimana? Illa taghfiru yu'adzibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima wa yastabdil. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ngeri banget, Pak. Kalau nggak bela, kalau nggak ikut, kalau nggak turun, kalau nggak berjuang, kalau nggak ikut dalam perang-perang opini ini, karena perang opini ini mungkin udah jatuh wajib. Jangan lari dari peperangan. Tak satu pun sahabat Nabi yang lari dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Hari ini jangan ada satu pun orang yang tidak ikut dalam perang Khandaq yang namanya Twitter, perang Badar yang namanya Facebook, perang Uhud yang namanya Instagram. Itu perang opini di situ semua umat Islam. Afwahim itu yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka senantiasa terus-menerus, fi'il mudhari yuridun, senantiasa terus-menerus, enggak akan pernah berhenti memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan cahayanya walau orang kafir enggak suka. Dan mereka memadamkan cahaya Allah bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Maksudnya mulutnya jamak dari famun. Dengan mulut-mulut mereka, dengan media mereka, dengan Facebook mereka, dengan Twitter mereka, dengan akun mereka, dengan Instagram mereka, dengan komunitas mereka, dengan majalah mereka, dengan koran mereka, dengan video mereka, dengan TV mereka. Mereka memadamkan cahaya Allah, nggak akan pernah berhenti, saudara. Maka dikatakan di sini illa tanfiru, kalau nggak ikut, kalau nggak bela, ya, yu'adzibkum azaban alima, Allah akan berikan azab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan kita bakal ditukar sama kaum yang lain. Sampai dalam generasi 554 dulu kalau kita ngaji zaman SMA tahun 80-an, akan tampil generasi 554, itu kuliah tauhid Dr. Imaduddin Abdul Rahim. Ya. Dan Islam aktual Jalaluddin Rahmat dulu. Kang Jalal yang dulu. Ya, Islam aktual. Saudara sekalian, generasi 554 akan tampil, maksudnya surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu, lihat panggilan, hai orang beriman. Udah beriman padahal. Man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahi biqaumin. Hati-hati, silahkan baca tafsirnya sendiri. Saya masih baca At-Taubah. Kalau nggak berjuang nih, illa tafiru yu'adzibukum azaban alima, akan diazab Allah dengan azab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan Allah mengganti kita dengan kaum yang lain. Hati-hati saudara, terjadi proses pembinasaan dan kemudian diganti oleh Allah dengan kaum yang lain. Sudah jam 9 lebih sedikit, minta maaf terlambat, lewat. Saya cuma dapat batas waktu sampai dengan jam 9. Sekarang sudah jam 9, saya cukupkan lebih dulu. Nah, selebihnya kita bertanya jawab. Silahkan, nah, sampai jam 12 gue layanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Silahkan Ustaz dibantu operator di moderatori, silakan. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
sudah mendengarkan penjelasan, paparan dan taujihat dari beliau Babi Haikal Hasan, dan ada waktu sampai jam kalender jangan lupa biar ada 21.30. Ada 15 menit ke depan kita akan berdiskusi dengan beliau Ustaz Haikal Hasan. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, wabil khusus mungkin berkaitan dengan topik kita pada malam hari ini, dan mungkin kalau bisa yang fokus ya dengan topik kita, atau nanti mungkin ada kaitannya dengan kondisi terkini, bisa juga ditanyakan kepada beliau. Dan sebelumnya, sebelum kita buka tiga penanya pertama, bagi panitia untuk kembali mengedarkan kota infak, mungkin masih ada para ikhwas sekalian yang tadi belum sempat untuk memasukkan infaknya di kota infak, karena tadi sudah disebutkan ya dalam Al-Quran, Allah lebih mendahulukan kalimat jihad di amwalikum qabla anfusikum. Itu menunjukkan bahwa jihadul mal adalah merupakan jihad yang sangat utama sebelum kita jihadul anfus. Bagi panitia silakan kembali untuk mengedarkan kota infaknya, dan mari kita berinfak yang terbaik untuk diri kita nanti di yaumul qiyamah. Ya, silakan yang ingin memberikan pertanyaan kepada Babi Haikal, silakan. Dari yang pertama dari sini ada, silakan yang ingin memberikan pertanyaan atau sanggahan atau mungkin masukan, silakan. Yang pertama ada, silakan. Dari yang tengah, silakan ada. Dari yang sebelah kiri ada. Nggak usah takut ya, nggak usah takut dilaporkan. Insya Allah kita malam hari ini bertolabul ilmi. Kita hari malam ini bertolabul ilmi, dan insya Allah kalaupun ada Pak Polisi yang hadir di sini, mudah-mudahan ini polisi yang baik ya, yang tidak melaporkan kecuali yang baik, insya Allah ya. Kita doakan. Silakan ada. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, tafadhol satu dulu. Ada lagi, silakan. Ya, satu dulu, Pak. Siapa namanya? Ya, berdiri. Sampaikan. Nggak usah disorot ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana sikap kita untuk berkecimpung atau masuk ke dalam perang opini tersebut? Padahal kalau kita mau berbicara di media sosial, Facebook kita degraded, Instagram kita diblokir dan lain sebagainya. Saya enggak tuh. Karena bahasa narasinya, Pak. Jangan mencela, jangan menghina, jangan memaki, jangan ngata-ngatain orang, gitu aja. Bahasa narasinya. Kalau ada orang yang menghina Bapak, ini maaf langsung saya potong ya. Nanti di-handle oleh operator semuanya, khusus untuk antum. Bila ada orang yang menghina kita, lihat aja, kalau dia orang Islam, katakan, apakah itu yang diajarkan sama Nabi Muhammad? Dah gitu aja. Kalau dia orang Kristen atau orang agama lain, katakan aja, apakah itu yang diajarkan oleh pemuka agamamu lah gitu. Apakah itu yang diajarkan? Kalau ternyata betul agama Kristen, kita tanya, apakah itu yang diajarkan Injil? Surat apa? Ayat berapa dalam Injil yang membolehkan maki-maki orang? Gitu. Jadi balas itu dengan kebaikan. Kalau dia orang Islam yang ngata-ngatain Anda, tanya, emang begitu ya? Di Islam diajarkan cara maki-maki orang ya? Tanyakan aja begitu, Pak. Insya Allah itu kita buat kebaikan. Insya Allah itu menyadarkan semua orang. Itu kalau ditanya begitu sakit, Pak, beneran. Maafin gitu. Ya. Emang begitu ya, dalam Al-Quran diajarin ya, maki-maki orang, celah orang diajarin ya. Emang dalam Al-Quran diajarin ya, menghina agama orang, nah gituin aja. Nah, insya Allah biasanya itu enggak sih, begitu ya. Ya, baik. Ada pertanyaan di Babe? Silakan. Bagaimana tadi yang kita memang begini juga ya, kita dalam konsep perang media ini memang
pemilik media itu bukan kaum muslimin, dan tentunya mereka biasanya memang telah membatasi kata-kata atau kalimat-kalimat ya. Misalnya kemarin kalau kita lihat ketika Habib Rizik akan pulang, nah itu kalimat Habib itu aja langsung jadi tentunya memang kita untuk pinter memang di dalam perang media ini, dan nanti mungkin Babi Haikal bisa memberikan trik ini bagaimana berpartisipasi dalam perang media. Jadikan tadi Twitter Anda sebagai perang badar Anda, Facebook sebagai perang apa? Perang Uhud, ya. Kemudian di Instagram Anda sebagai perang kondak Anda. Silakan Babi mungkin bisa memberikan trik sini bagaimana kita berpartisipasi dalam perang media. Tafadhol Babi. Maaf, ulangi dulu Pak, ini lagi ada surat ini. Bagaimana kita berpartisipasi di dalam perang media. Trik terbaik ikut dalam perang narasi atau perang opini yang hari ini terjadi di tengah-tengah kita. Huzil afwa wa'mur bil urfi fa'arid anil jahilin. Tetap aja Pak, beri maaf kalau dia bersalah. Tetap aja seru kepada kebaikan dan bloklah orang yang bego. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang yang bodoh. Itu, tapi tetap aja berbuat kebaikan dan peringatin dia lebih dulu. Huzil afwa, kasih maaf. Nggak usah tuntut balik, kasih maaf. Huzil afwa wa'mur bil urfi, tetap aja proses, tetap aja kebaikan. Tetap aja terus sebarkan kebaikan. Diajarin kebaikan nggak mau, diajak kebaikan nggak mau, diajak kebaikan nggak mau. Fa'arid anil jahilin, blok aja udah. Berpalinglah dari orang yang bodoh. Begitu. Itu triknya itu begitu. Ya saya singkat supaya bisa panjang lagi, silakan. Itu Mas ya. Jadi nggak usah khawatir. Diblokir satu, buat lagi yang satu, gitu kan ya. Blokir lagi, buat lagi. Atau sekali buat jangan satu ya kan, 10 ya kan? Supaya kalau diblokir satu masih ada 9 ya. Nah, jadi ini trik kita di dalam apa? Dalam perang ini. Sekali lagi memang harus kita belajar dan banyak untuk membaca dan belajar kepada teman-teman kita yang hari ini memang sudah berada di medan perang itu. Dan ini tentunya kita harus belajar dan terus menggunakan media sosial sebagai langkah terbesar hari ini, salah satunya untuk kita memenangkan izul Islam wal muslimin. Baik, ada lagi? Silakan yang ingin bertanya, tafadhol. 1 2 3, Masya Allah 4, ya cukup ya, 4 dulu. Nah, ya. Silakan Mas, apa yang belakang Pak? Tahu dulu Pak. Silakan berdiri. Ya, jenengan. Ya. 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 Dalam konteks yang sekarang ini, karena saya langsung lewat YouTube apa dinyatakan oleh Siapa? istilah revolusi, apa yang revolusi ini kacau saja. Yang saya tanyakan dalam konteks revolusi akhlak saat ini, di mana Bapak tadi sudah menjelaskan kita terhadap itu saja juga harus dengan akhlak. Padahal kita juga mengkritik kata ada yang disampaikan juga orangnya dulu semuanya, disampaikan hasilnya juga dulu semuanya. Maka yang kurang jelas ya. Konteks revolusi akhlak yang seperti apa memang terhadap kita saja. Baik, jazakumullah khairan. Pertanyaan pertama berkaitan dengan revolusi akhlak yang kemarin diviralkan ya, atau dinarasikan atau disampaikan oleh beliau Habib Rizik, yang kemudian ada yang menanggapi gitu ya. Apa itu revolusi? Buat kacau aja. Padahal sebelumnya ada istilah revolusi mental. Ini kira-kira kacau atau enggak kira-kira? Nah, baik, nanti akan ditanggapi oleh Babe bagaimana konsep revolusi akhlak yang akan kita bangun dan akan kita perjuangkan. Baik, jazakumullah khairan. Langsung nomor 2 Mas, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Ada terkait menghina ketika kita dalam suasana Natalan pada saat ini menjelang Natal ini Pak. Iya. Ada sisi lain dari orang-orang muslim itu sendiri atau orang Kristen itu sendiri memberikan ya mie ataupun sembako dan sebagainya untuk merikut ataupun mengajak untuk akidah yang sebenarnya Islam kemudian diajak untuk ke Kristen itu sendiri. Dan langkah apa yang kita bangun dalam orang Islam itu sendiri? Baik. Kita tersebut dari Oke, siap. Jazakallah khair ya. Langkah antisipasi ya terhadap perayaan pengajakan terhadap umat Islam untuk melakukan Natal bersama ya. Selamat Natal itu sendiri. Ya. Para ulama mengenalkan. Ya, apalagi sekarang lagi viral ya. Yesus barakallahu fi umrik gitu kan ya. Jadi ini lagi viral. Toib. Silakan yang nomor 3 langsung. Nomor 1 tadi sudah revolusi akhlak. Nomor 2 mensikapi atau antisipasi terhadap perayaan Natal 25 Desember yang akan datang. Toib langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Mas? Wah ini anak muda ini. Muad ya? Ini kayaknya YouTuber ini. Ada yang ingin saya tanyakan? Ya. Terkait tanggapan kita kepada orang-orang yang kadang komen asal-asalan di Instagram atau sosmed dakwah gitu. Iya. Apakah kita harus menanggapinya justru memperpanjang debat yang tidak bermanfaat iya. karena bisa jadi membawa emosi? Nah itu tanggapannya gimana? Oke. Ketika kita melihat komentar yang tidak baik. Siap. Jazakumullah khairan. Ya, bagaimana kita mensikapi komentar-komentar yang kadang-kadang naudzubillah min dzalik ya. Kita membacanya aja nggak tega ya kan? Tapi bagaimana kita menghadapinya? Apa kita balas atau langsung kita blok ya? Atau kita langsung tutup akun, ganti akun gitu kan ya. Baik, jazakumullah khairan Mas ya. Matur nuwun. Ya, langsung terakhir. Ya, monggo Pak. Apakah kasus kejahatan besar lainnya bisa diselesaikan dengan transparan dan dapat diikuti rakyat? Gimana ulangi? Apakah kasus-kasus besar lainnya bisa diselesaikan dengan transparan Iya. dan dapat diikuti rakyat? Iya. Oke, apakah kasus-kasus besar yang terjadi di negeri ini bisa diselesaikan secara transparan? Oke, kita akan dengarkan nanti bagaimana tanggapan dari Babe Haikal Hasan. Betul, Bi? Baik. Yang pertama, rekonstruksi. revolusi akhlak. Revolusi akhlak itu Pancasila, Pak. Sangat Pancasilais. Kenapa? Karena revolusi itu kan perubahan. Revolusi akhlak dari menuhankan jabatan kepada menuhankan Allah saja, ketuhanan yang Maha Esa. Revolusi akhlak menghargai nyawa manusia karena kemanusiaan itu adil dan beradab. Revolusi akhlak dalam bidang persatuan Indonesia, nggak boleh berpecah belah, nggak boleh ngata-ngatain, nggak boleh saling nyinyir, saling maki-maki, nggak usah. Revolusi akhlak selesaikan semua dengan musyawarah mufakat. Revolusi akhlak dengan adil, tegakkan hukum seadil-adilnya, ya itu nggak ada salahnya. Revolusinya itu kalau akhlak harus drastis. Yang namanya drastis revolusi. Contoh, biasa korupsi, terus besokannya korupsinya dikit aja deh, nggak bisa, stop korupsi gitu. Itu revolusi langsung gitu. Kalau yang biasa evolusi itu nggak bisa. Evolusi itu perubahan yang pelan-pelan. Kalau revolusi perubahan yang langsung. Jadi nggak ada salahnya. Justru mendukung program pemerintah. Revolusi mental mungkin besarnya, ya bagi kecilnya revolusi akhlak Islamnya begitu. Jangan dibentur-benturkan. Bagian daripada revolusi. Ya, presiden dulu revolusi mental, ya jalankan nggak apa-apa. Dari mental yang nggak baik jadi mental yang baik, dari mental maling korupsi jadi mental jujur amanah, nggak apa-apa. Istilah doang silahkan, nggak usah dibentur-benturin. Entar jadi musuhan lagi.
Entah jadi beranteman lagi. Udah cukup capek energi bangsa untuk ngurusin hal-hal yang tidak prinsipil. No, kita urusin sama-sama Papua yang udah punya presiden sendiri, punya warna bendera sendiri, punya undang-undang sendiri, punya peraturan sendiri, punya senjata sendiri, punya baju tentara sendiri. Tuh Papua. Bukan semua Papua ya, Papua sebagian kecil. Ya. Baik, begitu ya Pak ya. Fadl. Yang kedua apa tadi? Yang kedua berkaitan dengan antisipasi kita terhadap Natal bersama, ya, perayaan Natal bersama yang sering dilakukan oleh orang-orang Kristen dengan memberikan sembako kepada warga kaum muslimin. Saya tanya dulu sama beliau, Ustaz. Bapak dapat bingkisan itu? Bapak dapat bingkisannya nggak Mas? Atau Anda melihat sendiri tetangga Anda mendapatkannya? Oke. Baik, nggak usah dijawab. Saya cuma bertanya yang tidak membutuhkan jawaban. Bapak atau antum lihat atau ngerasakan atau dibagi sembako, waktu baginya dia berkata, ayo dong masuk agama kami, begitu? Kalau dia bilang begitu, segera rekam dan laporkan, karena ini mengganggu stabilitas kerukunan umat beragama. Kalau dia nggak lakukan itu, ya nggak usah. Kalau Bapak mau terima, silahkan. Bapak nggak terima, lebih bagus kasihkan yang lebih miskin dari kelompokmu, gitu nggak apa-apa. Ya, terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya, baik, yang baik, bil hikmah, wal mau'izatil hasanah, gitu. Tapi kalau udah mulai ngajak-ngajak, ini menginjak-injak kerukunan umat beragama. Peraturan menteri itu Pak, peraturan 3 menteri, SKB 3 menteri itu, umat agama beragama tidak boleh menjadi sasaran dalam menyebarkan agama. Bagaimana sebegitu juga Islam tidak boleh ngajak ngerayu orang yang bukan Islam untuk masuk ke dalam Islam, apalagi maksa, nggak boleh. Sampaikan aja kebaikan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang berikan petunjuk. Sampaikan aja kebaikan, akhlakul karimah. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghai. Enggak ada paksaan dalam agama. Udah jelas kok mana yang hak mana yang batil. Lakum dinukum kalian. Untukmu agama, untukku agamaku. Begitu aja Pak. Ya, kalau Bapak melihat seperti itu dan ada ucapan seperti itu, rekam, laporkan kepada aparat setempat, kepada polisi setempat. Percayakan laporan kepada polisi. Kalau antum nggak percaya polisi, percaya siapa dong? Ya, laporkan kepada polisi, laporan kepada setempat lurah atau aparat keamanan setempat bahwa ini ada orang yang ngajak orang pindah agama. Begitu ya Pak ya. Jangan takut dalam memberikan laporan. Allah besertamu, amin ya Allah. Ya, gitu ya. Jadi kalau nanti ada yang ngajak, bukan hanya tidak agama tadi kan, ngajak melaksanakan, merayakan apa? Natal bersama lagi. Kadang-kadang yang ngajak bukan orang Kristen ini. Justru yang ngajak justru orang apa? Orang Islam yang notabene dohirnya adalah apa? Islam. Ini perlu kita pastikan, apalagi mereka berdalilkan dalam surat Maryam bahwa Al-Quran saja mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tapi perlu dipahami konteksnya hari ini bahwa tanggal 25 Desember itu bukanlah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua perlu kita paham bersama, dalam keyakinan kita kelahiran Nabi Isa itu adalah kelahiran seorang manusia yang diangkat oleh Allah sebagai seorang nabi dan rasul. Tapi dalam pandangan Kristen hari ini, kelahiran tanggal 25 Desember itu bukanlah kelahiran Nabi Isa sebagai seorang nabi, tapi itu adalah kelahiran seorang apa? Anak Tuhan, son of God, anak laki-laki dari Tuhan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Sehingga, dan saya pernah tanya itu ya, langsung dengan orang-orang Kristen ya. Saya tanya tanggal 25 Desember itu apa keyakinan kalian? Kata mereka 25 Desember itu adalah hari kelahiran anak Tuhan. Padahal kita sudah yakin setiap kali kita sholat, kita kadang sering membaca sholat apa? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum pertanyaan yang ketiga dari keempat, kami dari Aliansi Nasional Anti Syiah Jawa Tengah telah mengeluarkan kalender. Yang kalender ini telah kita siapkan, di dalamnya
tanggal kita untuk melaksanakan saum, terutama ayyamul bid, di mana Rasulullah pernah bersabda kepada sahabat Abu Darda, kalau tidak salah saya, atau Abu Dar ya, kata Rasulullah mewasiatkan, Habibi, kekasihku Muhammad telah berwasiat kepadaku seumur hidupku, jangan aku sekali-kali meninggalkan 3 perkara. Yang pertama adalah sholat malam meskipun hanya 1 rakaat sholat witir. Yang kedua, melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Dan yang ketiga adalah melaksanakan 3 hari puasa dalam setiap bulan yang kita kenal dengan ayyamul bid, tanggal 13, 14 dan 15. Maka di dalam kalender ini kita sudah tandakan itu tanggal-tanggalnya, dan ini akan mempermudah kita untuk melaksanakan ayyamul bid, dan seluruh infak dari kalender ini akan kita dedikasikan untuk perjuangan dakwah kita di Kota Solo dan Jawa Tengah, insyaallah. Demikian dari kami. Kemudian kepada penanya yang ketiga, yaitu bagaimana kita mensikapi komentar-komentar yang tidak benar, yang tidak baik di Instagram kita atau di Facebook kita atau di Twitter kita. Baik, ayatnya sudah saya bacakan ya sebelumnya tadi. Tetap aja kita berbuat baik dan maafin aja orang yang seperti itu. Kalau dibilangin masih ngeyel juga, berpalinglah dari orang yang bodoh. Begitu. Itu udah patokan dari Allah. Dan Allah udah kasih tahu, mereka tuh nyinyir bapak tuh dapat duit. Emang ada ayat Facebook dalam Al-Quran? Ada. Maksudnya bukan ayat Facebooknya ada, tapi orang-orang yang memfitnah, yang mencela, yang mengumpat, lalu mendapat fulus ada. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka tuh orang yang mengumpat-ngumpat, mencela. Ya celaka. Terus kenapa? Dapat fulus. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu 'addadah yahsabu annama lahu akhladah. Dihitung-hitung fulus habis ngina orang. Dihitung-hitung duit habis mencaci. Dihitung-hitung duit habis nyinyir. Ada yang kerjaannya orang begitu, ada. Ada pengangguran kerjaannya laporin orang dapat duit, ada. Ada. Pengangguran nggak ada kerjaan, kerjaannya ngelaporin orang lalu kemudian dapat duit dari orang yang nyuruh, ada. Ya ada. Bukan tahun ini, tahun berapa itu waktu itu tuh? Zaman old. Ya Pak ya, santai aja menghadapinya. Doain aja supaya dia menyadari kesalahannya. Doain aja supaya kita tetap bersatu padu. Ya, karena Nabi Muhammad nggak pernah ngata-ngatain Abu Jahal. Karena Nabi Isa nggak pernah ngata-ngatain Yudas. Karena Nabi Musa nggak pernah maki-maki Fir'aun. Karena Nabi Ibrahim nggak pernah ngutuk-ngutuk daripada Namrud. Tapi ketika mereka coba sakitin, Allah yang marah. Begitu, gitu ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, satu lagi nih terakhir. Apakah kasus-kasus besar di negeri ini akan bisa diselesaikan secara transparansi? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bisawab. Ya, saya nggak ngerti bagaimana, nggak sulit menjawabnya. Bisa selesai, bisa enggak, tergantung dari penegakan hukum. KPK emang berani. Kan yang ketangkep selama ini beberapa saja. Ini yang lagi kita lihat coba KPK berani enggak. Tapi kita support, kita doain semoga mereka berani menegakkan kebenaran. Karena kalau umpamanya enggak, Masya Allah, kalkilap, kata ceramah daripada Zainuddin MZ, seperti anjing. Anjing itu makhluk yang betul-betul kurang ajar. Makanya saya marah sekali di sosial media ketika ada orang ngasih nasi anjing. Anjing banget, anjing banget. Anjing banget gitu kan. Ya, ada lagunya begitu kan. Anjing itu hewan yang betul-betul nggak bisa bedakan mana tuan, mana tamu, mana maling, kecuali tuan bisa dibedakan. Anjing nih ya. Ente maling dikasih daging dia nurut.
Ente tamu nggak ngasih apa bisa digonggong. Anjing itu nurut sama yang ngasih makan. Gitu. Anjing nurut sama yang kasih makan. Dia nggak tahu, dia nggak bisa bedain mana maling, mana tamu, mana rampok. Enggak. Maling bawa daging, dia diem, nggak bakal gonggong. Maling bawa daging. Paham maksudnya? Jangan ada yang kesinggung tadi lapor. Gue lagi ngomong anjing nih, bukan orang. Begitu, dia akan nurut dengan apa yang kasih makan. Itu anjing. Anjing tuh begitu, dia nurut dengan apa yang kasih makan. Begitu. Dalam Al-Quran ada tamsil anjing, dibilangin julur lidahnya, nggak dibilangin juga menjulur. Begitu. Tapi dalam Al-Quran juga ada ya anjing masuk surga. Anjingnya Ashabul Kahfi. Anjing masuk surga gara-gara jagain ulama. Bagaimana pemuda-pemuda yang gagah yang melindungi para alim ulama. Begitu ceritanya. Kayaknya udah malam, udah mulai panas nih. Ini kan kita lanjutin besok pagi ya. Di mana besok pagi? Besok pagi kita berada di Masjid Miftahul Jannah ya. Silakan Masjid Miftahul Jannah Tugu Boto ya. Di Muslim United dan silakan para ikhwah yang di sini apa di berada di wilayah Solo Utara besok bisa merapat pada sholat subuh langsung di Masjid Miftahul Jannah di Colomadu, di daerah mana namanya? Klodran ya, daerah desa Klodran. Kemudian jam 7-nya di Masjid Al-Hikmah dekat apa namanya? Wadi Cengkluk ya, Wadi Cengkluk, Wadi apa? Wadi Cengkluk ya, yang dekat yang arah mau ke bandara itu lurus, nanti sebelah kiri itu ada Masjid Al-Hikmah. Nanti kita di sana insyaallah di waktu duhanya. Silakan bagi para ikhwah yang berada di wilayah sana ataupun yang tidak, silakan besok pagi kita merapat ke sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan dan menguatkan hati kita, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah untuk melanjutkan perjuangan para ulama kita. Takbir. Ya, demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.